Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Febriandika dengan NIM G00251778 dari kelompok B9. Langsung saja, ini adalah video laporan praktikum anatomi saya. Laporan pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tanpa kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan juga jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Untuk yang pertama, saya jelaskan mengenai sirkulasi fetus terlebih dahulu. Jadi untuk sirkulasi fetus dengan sirkulasi ketika bayi yang sudah lahir itu jelas berbeda, karena pada fetus paru-paru, usus, dan juga organ-organ lainnya itu belum matur, sehingga alur sirkulasinya jelas berbeda. Di sini tampak di diagram ada nutrisi dan oksigen dibawa dari darah ibu melalui plasenta ke vena umbilicalis. Nah, dari vena umbilicalis ini ada dua percabangan, ada dua jalur. Ada jalur yang menuju liver atau hati menuju melalui vena porta, ada juga yang menuju ke ductus venosus. Nah, ductus venosus ini langsung menghubungkan ke vena cava inferior. Nah, dari vena cava inferior nanti darah akan mengalir ke atrium dextra. Nah, dari atrium dextra ini juga terdapat dua alur yang berbeda. Sebagian besar itu akan menuju langsung ke atrium kiri melalui foramen oval. Tetapi sepertiga dari aliran darah itu juga mengalir ke ventricle dextra, yang mana nanti akan darah akan mengalir ke truncus pulmonari. Nah, darah yang langsung menuju atrium sinistra ini akan dipompa dari ventricle sinistra ke aorta. Sementara yang dari truncus pulmonalis dia akan melalui struktur yang bernama ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus itu yang ini di sebelah sini. Lalu untuk dari ductus arteriosus nanti juga akan mengalir ke aorta. Selanjutnya dari aorta darah akan mengalir ke sirkulasi sistemik, di mana nanti oksigen dan nutrisi akan dialirkan ke organ-organ fetus. Lalu ketika oksigen dan nutrisi itu sudah diambil, darah yang kaya karbon dioksida akan mengalir kembali ke vena cava inferior atau ke arteri umbilicalis, yang mana nanti di sini darahnya akan dikembalikan ke plasenta lalu akan dibuang dari darah ibunya. Nah, sirkulasi fetal dan sirkulasi manusia yang sudah lahir itu jelas berbeda karena tadi alasannya. Nah, setelah sudah lahir akan mengalami perubahan organ-organ tubuh. Jadi organnya ini akan lebih matur dan bisa berfungsi secara sempurna. Contohnya di paru-paru. Paru-paru pada saat manusia sudah lahir itu akan resistensinya akan berkurang sehingga darah bisa mengalir ke paru-paru, sehingga nanti pada ductus arteriosusnya atau ductus venosusnya itu juga akan mengalami obliterasi. Begitu juga pada vena dan arteri umbilicalis, yang mana nanti tali pusarnya akan diputus sehingga vena dan arteri umbilicalis ini akan mengalami obliterasi sehingga sirkulasi darahnya akan berubah menjadi sirkulasi yang normal pada manusia yang telah lahir begitu. Selanjutnya ada salah satu kelainan kongenital di mana ductus arteriosusnya ini yang seharusnya ketika lahir sudah terobliterasi menjadi ligamentum arteriosum seperti pada gambar ini yang sudah menjadi ligamen, tapi pada kelainan ini ductus arteriosusnya itu tidak mengalami obliterasi, sehingga pada penderitanya aliran darah yang seharusnya mengalir dari aorta ke sirkulasi sistemik dia itu bisa mengalami left to right shunt, atau darahnya ini akan mengalir kembali ke arteri pulmonalis, sehingga nanti di sini akan
darah yang seharusnya dialiri ke sistemik dia akan menuju ke paru-paru, sehingga tekanan pada paru-paru nanti akan lebih meningkat, sehingga nanti pada penderitanya bisa mengalami sesak nafas. Kemudian kalau darah yang seharusnya ke sistemik malah balik lagi ke arteri pulmonalis, jantung ini akan mengompensasi, dia akan berkontraksi lebih kuat lagi untuk mengalirkan darah ke organ-organ tubuh, sehingga organ-organ tubuh itu tidak akan mengalami kematian sel karena kekurangan aliran darah. Nah, yang terjadi ketika jantung ini berkontraksi secara kuat terus menerus, ini akan menimbulkan resiko pembesaran jantung begitu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan ke vaskularisasi dari core atau jantung, mulai dari arterinya terlebih dahulu. Jadi untuk arteri, jantung ini akan divaskularisasi oleh arteri koronaria. Arteri koronaria ini merupakan cabang dari aorta ascendens, yang mana nanti terdiri dari arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Untuk yang arteri koronaria dextra, dia ini akan berjalan di sepanjang sulcus koronaria atau sulcus atrioventricularis, yang mana nanti dia di sini akan bercabang-cabang. Yang pertama menjadi ramus nodus SA atau sinu atrialis atria. Jadi dia nanti akan memvaskularisasi terutama di truncus pulmonalis dan juga nodus SA. Selanjutnya ada cabang yang di bawah itu ada ramus marginalis dextra, di mana nanti dia akan memvaskularisasi dari arteri, ada ventriculus dextranya. Terus nanti yang di bagian belakang di antara akan melalui sulcus interventricularis yang posterior, dia bercabang menjadi ramus interventricularis posterior. Dia akan memvaskularisasi dari jantung, dari ventricle sinistra dan juga dextra. Selanjutnya untuk yang koronaria sinistra, dia juga akan bercabang-cabang lagi. Di sini dia yang pertama akan melalui sulcus interventricularis yang anterior, dia akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior, yang mana nanti dia akan menjadi bercabang lagi menjadi ramus lateralis. Sementara yang di bagian atas itu ada ramus circumflexus, yang mana nanti di bagian belakangnya akan bercabang menjadi ramus marginalis yang sinistra. Selanjutnya untuk venanya itu berasal dari sinus coronarius, yang mana nanti sinus-sinus ini akan dimuarai oleh beberapa vena-vena lagi. Ada dari vena cardiaca magna, itu yang nanti akan berjalan dengan arteri interventricularis yang anterior. Terus nanti ada parva, ada cardiaca media dan juga posterior. Baik, selanjutnya untuk laporan kedua. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muarah atau drainase masing-masing sinus, lalu jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Yang pertama ada saya jelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa sinus paranasal. Jadi sinus paranasal ini merupakan suatu rongga-rongga yang terdapat di sekitar kavitas nasi, yang mana rongga-rongga ini memiliki fungsi yang pertama sebagai untuk mengurangi berat relatif tengkorak, lalu untuk meningkatkan resonansi wajah, resonansi suara, terus penyangga trauma wajah, melindungi struktur penting dari fluktuasi suhu yang cepat, melembabkan dan menghangatkan udara inspirasi, dan juga untuk sistem pertahanan tubuh. Nah, beberapa sinus itu dinamai sesuai dengan letak tulangnya. Jadi misalnya di sini yang pertama ada sinus frontalis, jadi itu yang terdapat di os frontal. Terus ada sinus ethmoidalis berarti dia ada di os ethmoid. Terus ada sinus sphenoidalis, berarti dia letaknya di os sphenoid. Terus ada sinus maxillaris, berarti dia letaknya ada di os maxilla. Nah, terus di sini saya jelaskan mengenai beberapa struktur yang ada di kavitas nasi. Nanti struktur-struktur ini berkaitan dengan muara-muara dari
sinus-sinus paranasal. Jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu kalau di kavitas nasi ini nanti terdapat beberapa penonjolan tulang yang disebut sebagai konka. Nah, di antara konka ini ada yang namanya meatus. Nah, meatus inilah yang merupakan tempat muaranya dari sinus-sinus paranasal. Di sini yang pertama ada bagian yang paling atas, ada recessus sphenoethmoidalis. Ini merupakan tempat di mana sinus sphenoid bermuara. Terus di bawahnya ada meatus yang superius. Meatus ini nanti akan dimuarai oleh sinus ethmoidalis, yaitu tepatnya di yang cellulae ethmoidalis posterior. Terus di meatus media nanti ada beberapa struktur lagi. Ada yang namanya bulla ethmoidalis. Ini yang berbentuk seperti setengah lingkaran ini, setengah bola. Dia itu nanti akan dimuarai oleh cellulae ethmoidalis yang media. Terus nanti di bagian lebih bawahnya itu ada yang namanya hiatus semilunaris. Nah, hiatus semilunaris ini nanti akan dimuarai oleh sinus yang maxillaris. Terus di bagian anterior ada bagian yang lebih lebar yang disebut sebagai infundibulum ethmoidalis. Nah, infundibulum ethmoidalis ini nanti tempat dari muara sinus frontalis dan juga sinus ethmoidalis, tepatnya yang cellulae ethmoidalis yang anterior. Nah, terus di bagian bawah dari hiatus itu ada yang namanya penonjolan yang namanya processus uncinnatus. Nah, terus yang di bagian bawah ini ada meatus yang inferior. Nah, meatus inferior ini nanti tempat dari muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis ini peranannya dalam mengalirkan air mata. Jadi mungkin kita bisa merasakan kalau kita sedang menangis itu hidung kita terasa lebih basah dan banyak cairan yang keluar lewat hidung. Nah, cairan itu merupakan air mata. Jadi air mata itu nanti akan mengalir melewati ductus nasolacrimalis ini dan bermuara di meatus nasi yang inferior. Nah, selanjutnya tadi kan ada beberapa jenis sinus-sinus paranasal. Nah, saya akan menjelaskan mengapa sinus maxillaris ini bisa lebih sering mengalami sinusitis atau terjadi infeksi dibandingkan sinus-sinus lainnya. Nah, hal ini dikarenakan ada faktor dari posisinya. Jadi kita bisa lihat kalau sinus maxillaris ini letaknya ada di bawah, sementara dia akan bermuara ke meatus yang media, dimana berarti dia untuk mengalirkan cairannya atau zat yang terdapat di dalam sinus itu harus melawan gravitasi, sehingga dia itu perlu effort atau perlu perlu tenaga lebih lah untuk mengeluarkan cairan tersebut dibandingkan dengan sinus-sinus lainnya yang lihat mereka letaknya ada di atas sementara muaranya ada di bawah. Jadi kalau membuat mengeluarkan cairan yang ada di dalam sinus tersebut itu akan lebih mudah daripada yang sinus maxillaris karena tidak melawan gravitasi. Lalu ada faktor dari posisinya, dia itu letaknya ada di antara mulut, rongga mulut dan juga mata. Jadi ketika mulut atau mata ini, terutama ketika sakit gigi, itu sinus maxillarisnya bisa ikut terinfeksi, ikut mengalami infeksi karena apalagi pembatas antara mulut dan juga mata ke sinus maxillaris ini tipis, sehingga ketika terjadi infeksi sinus maxillarisnya ini juga bisa mengalami infeksi begitu. Baik, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.